Al-Aqsa, Selalu muncul. di saat umat. Seakan jatuh. Ini menarik pembicaraan kita ya. Kalau kita relate, berarti sirah itu adalah seperti kompas buat kita. Sirah adalah kompas, setuju banget. Dan bagi sirah Rasulullah, ada ulama berkata, dalam sirah Rasulullah, Al-Aqsa sendiri juga adalah kompas. Can we elaborate? Coba sedikit. Al-Aqsa itu selalu muncul, selalu Allah sebut saat keadaan kaum muslimin sedang jatuh-jatuhnya. Pertama, ketika Rasul lagi diboikot, seakan gak ada jalan buat naik lagi, di buku 3 tahun, Abu Thalib wafat, Khadijah wafat, pulang dari Taif 10 hari, difitnah dan segala macam, Allah sebut Al-Aqsa. Subhanallah asra bi abdihi lailan. Kamu jangan anggap jatuh Muhammad ini belum selesai. Ada sebuah narasi baru namanya Al-Aqsa. Kami perjalanan kamu ke Al-Aqsa. Pas jatuh, Allah sebut Al-Aqsa. Yang kedua, Rasul bersabda, "Qa'udut sitan baina yadis sa'ah." Tolong hitung 6 hal ini akan terjadi menjelang kiamat. Yang pertama, mauti, kematian saya adalah tanda kiamat. Tapi setelah Rasul bilang mauti, thumma fathu Baitul Maqdis. Habis saya mati, justru yang terjadi adalah pembebasan Baitul Maqdis. Para sahabat, ketika Rasul wafat, orang-orang munafik pada bilang, ngapain? Katanya punya mimpi, bebasin Palestina, Nabi Muhammad wafat, yang lainnya pada murtad, Nabi palsu bermunculan, gak ada yang mau bayar zakat. Sahabat-sahabat, al-amru laisa huna walakin hunak. Bukan masalah yang di sini, tapi yang di atas sana. Dan benar, tau gak bang? Rasul wafat, semuanya gak baik-baik aja. Orang yang nyubi Islamnya mengira Islam akan hancur, pembebasan Al-Aqsa terjadi 5 atau 6 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ada umur ya? Al-Aqsa selalu menjadi kompas di saat keadaan tidak baik-baik saja. Sekarang lagi dijajah, dinistai, Board of Peace. Merinding ini. Sangat mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun terjadi sesuatu yang bahkan di luar ekspektasi siapapun yang membuat kita semakin dekat pada pembebasan Masjid Al-Aqsa. Siapa kira Suriah bisa bebas dalam 30 hari? Siapa kira Trump bisa tengkar sama tetangganya sendiri? Siapa kira Presiden Mesir bisa kemudian bilang, saya mohon maaf kepada bangsa Mesir? Terbaru. Siapa bilang Uni Emirat Arab kalah di Yaman dan Somaliland? Siapa bilang orang-orang Cina yang tadinya mau maju malah lagi krisis anak? Siapa bilang sebuah bangsa yang tadinya akan miskin ternyata malah mereka sedang punya investasi besar, Qatar dan kawan-kawannya? Semua yang terjadi itu kalau kita bawa ke 30 tahun, kita ngomong ini ke orang 30 tahun lalu, gak ada yang percaya pasti. Jadi seolah-olah Aqsa adalah tanda akan hadir sebuah plot twist. Menarik ya.